Muhammad. Saya minta izin kepada para kiai, para hujat, para asatid. Saya tausiahnya di bawah, kalau di belakang tidaklah pantas sebagai seorang anak, seorang murid ngebelakangin orang tua atau orang guru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormatin para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para asatid, para asatidah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita di malam hari yang penuh berkah. Di antaranya Fadil Ustaz Ad-Da'ilallah Al-Ustaz Abdul Razak, Fadil Ustaz Zainal Abidin, Fadil Ustaz Mulyadi, Fadilatul Ustaz Hasan Basri, Fadilatul Ustaz Qasasi, Fadilatul Ustaz Awaluddin, Fadilatul Ustaz Mukhlis, Fadilatul Ustaz Mahmud, dan banyak lagi para ulama yang mungkin di atas kita hadir bersama kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita doakan mereka mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya Rabbal. Dan qari'ul Quran, saya kaget kalau dikenalin Qori, saya taunya bin Mas doang, nggak taunya Qori, sejabar lagi, bukan main, Masya Allah. Lantunan suara yang begitu indah Fadilatul Ustaz Haji Fauzi Ridwan, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus sahibul bait, sahibul fadilah, orang tua kita bersama Ayahanda Haji Dedi Ahdiyat, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Beliau, istri beliau dan ananda-ananda beliau, semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diberikan penjagaan yang sangat sempurna oleh Allah, dan diberikan keistiqomahan untuk terus mengajak kita untuk duduk di tempat, kalau kita bilang di tempat enak, dihalangin dengan atau ditatapin dengan sebuah atap yang indah. Tapi kalau kasat mata kita seperti itu ngelihatnya. Tapi kalau orang yang mengenal hakikatul mahabbah, tempat yang saat kita dudukin disebut raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kesempatan yang di malam hari ini kita diberikan izin, diberikan kesempatan, dilangkahkan kaki kita, didudukkan kaki kita untuk menuju raudhah min riyadil jannah fid dunya. Semoga Allah dudukkan kita, izinkan kita, tetapkan kita, dan tulis nama kita di dalam lauhil mahfud bahwa kita orang-orang yang nanti duduk di raudhah min riyadil jannah fil firdausil a'la ma'a nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Para alim ulama, sesepuh, kiai yang ribuan maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat saya, ta'zim saya, cintanya saya. Bak seorang anak kepada orang tua, bak seorang murid kepada guru, bak seorang adik kepada kakanda. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah.
memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kita diiringin tim hadrah Asmaul Husna yang alhamdulillah udah 4 kali pertemuan dengan saya di pengajian rutinitas saya di cabang Bungin setiap malam minggu, dan di hari ini di tempat beliau yang diiringin oleh tim hadrah. Kalau saya mendidik tim hadrah saya yang saat ini alhamdulillah jumlahnya ada 30 orang, saya mengibaratkan mereka pas kita menteriakan tola'al badru alaina. Kalau saya teringat dengan para sahabat-sahabat ashabul ansar, orang-orang sahabatnya Rasulullah yang ada di kota Madinah, yang kita tonton di film-film atau di IG atau di Facebook atau di WhatsApp. Ada orang ketika melihat zakar Rasul, langsung para sahabat yang memukul hadrahnya, maka mereka menteriakkan, menyanyikan atau menyambut Rasulullah dengan tola'al badru. Maka mereka seperti mereka para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka dengan Nabi Muhammad, membalas rasa sakit tersebut sehingga mereka tidak merasakan rasa sakit di kuburan dan tidak merasakan sakit di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhna min zulmati jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man dana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nabina Muhammad, Habibina Muhammad, Gulubina Muhammad, Gurratu a'yunina Muhammad, Syafi'una fid dunya fil barzakh wa fil yaumil qiyamah. Pemberi syafaat, pemberi bantuan, penolong untukku dan kalian di dunia, di barzakh dan di yaumil qiyamah. Habibi wa habibukum, kekasihku dan kekasih kalian, nabiku dan nabi kalian, idolaku dan idola kalian, Nabina Muhammad. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi jama'na wa iyyakum fi hadhil lailah mubarakah linadhkur ilallah, linadhkur habibi wa habibikum Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am allati an'ama Allahu alaina wa alaikum warzuqna wa iyyakum khairan ni'mah wa afdalun ni'mah wa akbarun ni'mah. Ja'ala ismi wa ismukum wa kataba li wa lakum min khairi ummah wa afdalu ummah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas umat Nabina Muhammad. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah, di waktu yang berkah, keadaan yang berkah, saat-saat yang berkah, saat-saat yang mustajab. Dan tidaklah kita duduk di tempat ini kecuali Allah menginginkan berbagai macam kemuliaan.
tanpa aku dan kalian memintanya, tanpa aku meminta atau antum semua yang duduk di tempat ini meminta kepadanya, ya Allah, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, dudukkan aku di tempat raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ya Allah, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, kau ampunin dosa-dosaku dengan duduknya aku di tempat humul jalasa la yasqa bihim jalisuhum. Nggak ada yang meminta tempat atau kita yang meminta, nggak ada. Nggak ada satupun dari kita saat ini yang bermunajat, berdoa kepada Allah, nanti ya Rabb tanggal sekian, pada hari sekian, jam sekian, untuk kau dudukkan aku di taman surgamu, atau kau dudukkan di dalam tempat yang mana tempat tersebut tidak ada satupun dari kita yang mendengar, yang duduk, yang asyik di luar, mereka-mereka yang hadir di tempat ini atau yang punya keinginan untuk duduk di tempat ini, kecuali mereka semua tidak akan dikecewakan oleh Allah dan mereka diampunin dosanya oleh Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Dan nikmat ini nggak bakal sampai kepada kita, nggak bakal sampai kepada sampean semuanya yang duduk tempat ini kalau bukan Nabi Muhammad. Nikmat, makanya nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Al-Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih radhiyallahu anhuma, seorang ulama besar, muhaddits yang sanad hadisnya bukan di Indonesia doang tapi sampai ke seluruh negeri dikenal dan diambil sanad tersebut, tapi berasal dari Indonesia, dari kota Malang. Tahu kota Malang? Tahu? Mungkin antum ada yang dari sini aslinya kota Malang, atau pernah tinggal di kota Malang, atau jalan-jalan ke kota Malang, atau sekedar tahu nama kota Malang. Di kota Malang ada satu pesantren namanya Darul Hadis yang diasuh oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, ayahnya beliau. Hingga saat ini diturunkan oleh anak-anak beliau yang memegang pesantren tersebut. Beliau pernah mengatakan, saya mendengar dari muridnya Syekh Ad-Dimyati rahimahullah, beliau mengatakan, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada saya, dan nikmat tersebut menjadi asbab menjadikan saya seorang yang paling harus bersyukur kepada Allah. Bukan nikmat banyaknya orang Malang, yang orang-orang yang Malang kalau datang kepada beliau mencium tangan, bukan mencium tangan saya, bukan. Atau ulama umara yang datang kepada saya memberikan hadiah, bukan. Atau tempat yang begitu besar yang saya dapatkan saat ini, bukan. Atau nikmat yang lain, bukan. Nikmat yang paling besar yang aku syukuri, dan harus aku syukuri, atau nikmat yang paling mulia dari seluruh nikmat yang paling besar itu, ketika namaku di dalam Lauhil Mahfuz tertulis Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, engkau diciptakan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kita mah kalau dikasih duit alhamdulillah, dikasih handphone 12 alhamdulillah, dikasih iPhone alhamdulillah, dikasih mobil alhamdulillah, dikasih motor alhamdulillah, panen kita alhamdulillah, sawah panen, terus pohon-pohonan atau apapun yang kenikmatan tersebut kita rasakan dan bisa kita rasakan atau kita pegang, maka kita akan bersyukur atas nikmat tersebut. Tapi kalau untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, berapa orang yang mengucapkan alhamdulillah di tiap paginya dibangun tidur, ya Allah, alhamdulillah engkau jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Berapa? Kam minan nas minal ghafilin. Berapa dari manusia yang telah lalai? Akbarun ni'am wa afdalun ni'mah.
paling besarnya nikmat, wa afdalunya nikmat. Mereka lalai akan nikmat tersebut. Kenapa? Nikmat apa? Nikmat kalau dia dijadikan umat Nabi Muhammad. Kenapa kita harus pandai bersyukur, hadirin hadirat rahimakumullah? Karena tidaklah kita diciptakan di permukaan bumi ini kecuali kita setelah disiapkan, diberikan stempel, cap stempel, hak paten. Antum kalau saya tanya mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Salat subuh jam 7 atau jam 8? Jam 7 atau jam 8? Kita orang Indonesia ini kalau mau beli barang, barangnya itu yang paling bagus, harganya murah, ya enggak? Udah tahu ke tempat ada tulisan tidak boleh ditawar. Belum pernah kan ngeliat tempat begitu? Saya tahadutsun bin ni'mah. Saya sering, bukan sering, tapi pernah beberapa kali saya ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Cina, ke negara-negara lain. Saya alhamdulillah, saya bersyukur. Dan ketika saya masuk ke tempat-tempat wisatanya atau tempat-tempat beli barangnya, di situ ada beberapa bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tulisan di situ tidak boleh ditawar. Orang Indonesia terkenal nawarnya, bahkan di negeri lain, bahkan dalam ibadah. Subhanallah, masuk surga pengen kelas pertama, benar nggak? Belum apa-apa udah bener ya. Tapi giliran ibadahnya, mudah-mudahan nih orang warga Kerawang, Batu Jaya semuanya termasuk orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli menjaga salat 5 waktunya, orang-orang yang ahli menjaga Al-Qur'annya, orang-orang yang ahli dalam menghidupkan sunnahnya. Amin ya rabbal. Itu khususiyahnya umat Nabi Muhammad. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Stempel, hak paten satu yang bahkan saya bahas satu dari hadis Nabi Muhammad. Yang pertama, hak paten dari Nabi Muhammad. Di dalam hadis dikatakan, mangqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala fi'il madi yang artinya telah masuk ke dalam surganya Allah. Amin. 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 Berkat cahaya la ilaha illallah hingga saat ini kita dikumpulkan di tempat ini. Dan ya Rabb, mudah-mudahan kalimat tersebut terus ada di dalam diri kita hingga kita wafat. Dan mudah-mudahan itu kalimat menjadi kalimat yang paling akhir ketika roh kita ditarik oleh Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah merupakan kalimat yang paling akhir lisan ini bergerak dan mengucap atau berkata la ilaha illallah. Amin ya rabbal. Satu ini udah kemuliaan besar. Cukup satu udah besar. Sampean tahu Nabi Allah, Nabi tahu, sampean tahu Nabi, tahu Nabi. Gimana derajatnya Nabi sama sampean? Jauh. Gimana derajatnya? Jauh Habib, pokoknya dah jauh aja dah. Nggak akan sebanding dengan Nabi. Nabi Musa apa gelarnya? Kalimullah. Kita gelarnya apa? Nabi Musa alaihissalam punya pangkat yang besar, punya kemuliaan yang besar, punya derajat yang besar di sisi Allah dan di sisi umatnya. Dan Allah yang memberikan gelar Musa Kalimullah.
Syuf, Nabi Musa pernah di dalam riwayatkan dikatakan, ini bahasanya saya, diriwayatkan di dalam hadis tersebut Nabi Allah Musa cemburu, pegel. Lo tahu pegel? Sampean tahu pegel? Hah, tahu pegel gimana? Pegel, bukan sih. Kalau orang Arab tuh kalau ada pegel sama orang bilang gayanya begini nih. Top shot. Caranya begini. Kenapa pegel deh sama orang? Kata dia. Atau begini. Kalau kita di Yaman, kalau udah begini, udah deh, tinggalin tuh orang. Udah pegel banget sama tuh orang. Ya. Ini Nabi Allah Musa pegel. Saking pegelnya ngelihat kemuliaan yang Allah berikan. Setiap kemuliaan yang diharapkan, ya Allah jadikan kemuliaan tersebut untukku dan umatku. Maka Allah berfirman, ini untuk umat Nabi Muhammad. Kemuliaan itu ya Rabb untuk umat Nabi Muhammad. Kemuliaan itu ya Rabb untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa cemburu sama antum-antum yang sholat subuhnya jam 6. Nabi sampai kalimat yang keluar dari lisan Nabi Musa alaihissalam, Allahumma ja'alni min umat Nabina Muhammad. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya namanya umat ya, bangor sih bangor ya. Dibilang sholat subuh jam 4:15, dia jam 6. Disuruh sholat subuh di musola, dia sholatnya di rumah. Ya, yang namanya umat Habib, ya namanya umat. Ya, tapi apakah dengan kemuliaan yang banyak hadirin? Bahkan di antara kemuliaan yang lain yang akan saya sebutkan, Sayyid Muhammad Imam Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang sanad beliau kalau lah disebut muhaddits berarti ini orang ahli hadis, mutafaqqih, alim, dan mempunyai sanad ribuan hadis yang dihafal dari an ke an, dari riwayat yang dihafal semua. Dia punya sanad kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih tadi itu. Sanadnya sampai kepada beliau, sanad keguruannya. Di antara lagi kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad, beliau mengatakan di dalam kitab khususiyah ummah Nabi Muhammad, beliau mengatakan di situ Allah melepaskan, membebaskan belenggu-belenggu atau beban-beban yang di pundak atau di leher umatnya Nabi Muhammad. Tapi yang namanya surga mahal ya. Mahalan surga atau mahalan neraka? Mana yang mahal? Surga atau neraka? Maaf guru. Ambil air wudhu bayar nggak? Kalau di pom bensin bayar 2.000. Kalau di rumah bayar nggak? Bayar bulanan. PAM. Di musola bayar nggak? Bayar listriknya, musola bayar listrik. Kalau kecuali musola-musola yang gratis, alhamdulillah. Berapa bayarnya? 2.000 kalau kita masuk kamar mandi di pom bensin. Tapi coba kalau kita minum, apa namanya? Yang aki-aki tua, kakek-kakek tua itu apa? Itu dah yang disebutin, ntar ketahuan. Tommy miring yang botolnya gitu tuh. Itu dari tadi ngingetin namanya apaan? Harganya berapa ratus ribu. Aki-aki tua tuh apa? Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Mahal nggak? Mahal. Masuk surga berapa bayarannya? 2.000, cuman ngambil air wudhu. Kalau di rumah gratis, cuman paling nggak bayar bulanan doang atau PAM. Yang mabok bayar nggak?
Mahal atau murah? Mending campur-campur. Kebanyakan yang kejadian kemarin tuh dicampur-campur, apa, di oplos. Mahal nggak? Bayarannya nyawa, bener nggak? Al-Quran beli nggak gitu di rumah? Dikasih kan? Alhamdulillah. Dibaca nggak? Udah Quran gratis, dikasih sama orang yang habis khataman Quran atau tahlilan. Mana yang mahal? Masuk surga atau masuk neraka? Maaf, kalau main perempuan bayar nggak? Paling murah 10.000. Paling murah berapa? 50.000 kali paling murah ya? Hah? Mahal. Orang yang taladzat, maksudnya ngerasakan keenakan, kemanisan, ngerasa yang paling nikmat, yang dikatakan oleh para ulama, bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau ketika memandang satu perkara nih, kalau memandang hal tersebut itu lebih enak daripada orang yang bersetubuh dengan suami istrinya. Maaf, memandang siapa? Wajah Nabi Muhammad. Nih, saya kembali lagi, mudah-mudahan masih ingat sampai mana pembahasan kita tadi. Perkataan siapa yang terakhir saya sampaikan? Perkataan siapa? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di antara kemuliaan kita yang Allah berikan kepada kita, di antaranya 10 menit lagi. Udah jam 11 kurang seperempat. Akhirnya subuhnya kesiangan. Ya. Di antaranya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan membebaskan beban-beban atau belenggu ada di dalam diri umat Nabi Muhammad. Dan Allah jelaskan di dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157 atau 156. Di situ Allah berfirman, wa yadha'u ankum israhum wallati wal aglalatil kanat alaihim. Di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan surat Al-A'raf, Allah membebaskan atau melepaskan belenggu yang membebani umat Nabi Muhammad. Kok Allah lepasin? Kenapa Allah lepasin? Kenapa Allah bebasin beban-beban atau wa'aglalal lati kanat alaihim, yang melenggu di leher mereka? Siapa mereka ini? Umat Nabi Muhammad. Siapakah mereka? Hadirin hadirat, mereka disebutin oleh Allah, dan Allah pun jelaskan ciri-ciri mereka nih, orang-orang yang dibebaskan dari belenggu-belenggu, dari beban-beban, dari masalah, dari perkara-perkara yang berat atau segala macam yang dibebaskan dan dilepaskan oleh Allah. Allah sebutkan mereka-mereka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah. Falladzina amanu bihi, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kita beriman enggak? Beriman tidak? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, meyakini Nabi Muhammad, setiap segala sesuatu yang lahir dari Nabi Muhammad merupakan kunci buat orang tersebut sampai kepada Allah. Amin ya rabbal wa azzaru, dan orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Nih orang sekarang, ya kita ada yang perbedaan pendapat nggak kita bahas ya. Yang perbedaan pendapat, ada orang yang berbeda dengan kita, saudara kita Muslim, mereka punya pendapat lain dengan kita yang saat ini duduk di tempat ini, nggak masalah. Yang mau saya bahas nih orang-orang yang sejalur dengan kita, yang mereka nggak mau untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, mereka nggak mau gembira dengan datangnya kelahiran Nabi Muhammad, nggak mau gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini orang bakal nyesel seumur hidup dia di dunia dan yaumul qiyamah.
yang alirannya sejalur dengan kita. Saya bahas ini yang sejalur dengan kita. Mereka yang sejalur dengan kita silakan, mereka punya dalilnya segala macam. Tapi yang sejalur dengan kita, mereka nggak mau hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad. Mereka nggak mau bangga ketika diciptakan oleh Nabi Muhammad, dan mereka nggak mau bangga tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad atau untuk hadir acara peringatan Nabi Muhammad. Ingat, dia nggak bakal masuk ke dalam sorga. Kenapa dia nggak bakal masuk ke dalam sorga? Yaumul kiamat, padang mahsyar. Itu salah satu caranya Allah untuk memberikan atau memploporkan Nabi Muhammad, untuk memperkenalkan sosok Nabi Muhammad, bukan kepada umatnya tapi ke seluruh umat, dari umat Nabi Allah Adam sampai akhir dari umat Nabi Muhammad. Kok bisa Habib? Nabi Adam didatangin oleh umatnya minta bantuan, kata Nabi Adam, roh nafsi nafsi. Nabi Musa, roh nafsi nafsi. Nabi Isa, roh nafsi nafsi. Pergi sendiri-sendiri, kata mereka. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad. Ini sekelompok, ayo kita datang kepada anaknya Nabi Adam, Nabi Muhammad. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta apa bantuan. Kata Rasulullah apa? Analah, aku yang akan memberikan pertolongan kepada kalian semua. Bukan umatnya saja, tapi seluruh umat. Yang dibayangin, kemuliaan yang besar. Nah, kalau ada orang nggak mau memuliakan Nabi, nggak mau memperingatin atau memuliakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang dari mana? Dari umat mana? Ntar di yaumul qiyamah siapa yang bakal nolong dia? Siapa yang bakal nolong dia? Syekhuna ad-da'i ilallah, al-mu'allif Maulid Diaulami, merabbi arwahina wa jasadina habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Habib Umar bin Hafidh, yang fotonya saat ini banyak di yang punya handphone atau yang punya laptop, yang punya IG, Facebook pasti kenal dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas fafrah madumta fid dunya bi ihtifali bih. Hai kalian orang-orang yang saat ini tinggal di dunia ini, bergembiralah kalian dengan memperingatin hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Lau dakhaltal jannah fara'a ismuhu maktubun. Kalau kita masuk surga, maka kita akan melihat setiap pintu-pintu surga. Babun min abwabil jannah. Setiapnya, tiang-tiangnya. Fa maktubu ismuhu la ilaha maka akan tertulis di dalam tiang tersebut atau pintu tersebut tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di dunia dia nggak mau girang, nanti kiamat di mana? Di tempatnya. Kalau di sorga semuanya menyebut ke Nabi Muhammad. Bahkan di antara kemuliaan tadi itu umat kita, sorga dipersiapkan, disuruh berhias, berdandan untuk memperingatin Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maafin. Ahlan wa sahlan Ustaz. Terus 11 seperempat, 11 kurang seperempat. Udah ya? Lapar kan? Bunyi nggak? Ini khususnya umat Nabi Muhammad, hadirin hadirat. Lalu bagian kita yang mana? Bagian umat yang menjadi megelin, yang kata Habib begini tadi tuh, ya, atau termasuk umat yang bergembira dengan Nabi Muhammad. Bergembira ini bukan enggak. Di dalam ayat Al-Qur'an ini, falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru, yang membantunya. Membantu Rasul gimana Habib? Nih, duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, sholat 5 waktu, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, meninggalkan perkara-perkara yang haram, melaksanakan hak-haknya seorang hamba, dan melaksanakan hak-haknya seorang umat dari umat Nabi Muhammad. Itu membantu Nabi Muhammad.
Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Kita termasuk orang-orang yang gitu nggak? Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru. Apa yang terakhir? Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikutinya, mengikuti cahaya yang mana Al-Qur'an turun kepadanya, mengikuti Nabi Muhammad. Maaf, kalau pemilihan kades, bajunya kita pasang, fotonya kita tempel, apalagi spanduknya kita pasang, selendang, semuanya, stikernya, apalagi benderanya, apalagi udah itu udah semuanya. Kalau dia jadi kades bakal nolong inti di yaumul qiyamah enggak? Tapi inti bakal bela-bela enggak supaya dia jadi kades? Kalau orang udah cinta, ya siapapun dia bakal dibela. Alhamdulillah kita punya ayahanda Bapak Haji Dedi yang setiap kali hadir pengajian anak bilang subhanallah, mudah-mudahan Allah terus kasihkan rezeki yang berlimpah kepada beliau dan tetap diletakkan dan diistiqamahkan untuk terus membantu dakwah Nabi Muhammad, terus mengajak warga sekitar kita untuk terus berzikir, mengingat nama Allah, mengagungkan nama Allah, mensucikan nama Allah, dan mengingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari tempat ini biasanya dikasih apa? Hah? Berkat? Hah? Girang nggak? Girang. Ini ada orang yang bakal nyelamatin sampean di dunia dan di yaumul qiyamah. Hanya nyebut nama dia, nginget dia, ngikutin tingkah lakunya, ngikutin akhlaknya, ngikutin budi pekertinya, apa yang dilarang olehnya dijauhi, bas udah cukup. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ini kata dia. Siapa dia? Nabiku dan nabi kalian, Nabi Muhammad. Orang yang menghidupkan sunnahku maka dia akan bersamaku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku nanti di yaumul qiyamah bakal bersamaku di surga bersamaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu kita termasuk orang yang mana nih? Dari 4 perkara ini. Kalau 4 perkara ini udah dapat, maka kita akan masuk di dalam ayat Al-Qur'an, ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Atau orang yang menjadi umat Nabi Muhammad yang begini nih. Itu pilihannya ada di tangan kita. Pulang dari majelis mikir dah. Etong, Eden, Ecan, Emat, San, lo masing-masing ngomong, lo masuk umat yang belah mana? Umat yang menggelin atau umat yang dibanggain atau umat yang beruntung? Tanya sama diri kita. Cross check mumpung masih di bulan Maulid. Jangan ngaji berkatnya doang, lo harapin. Coba kalau berkatnya nggak ada, dikasih ngaji nggak? Nah, ini versi ulama nih, khilaf antara yang enggak sama yang iya. Ya nggak, terserah antum semuanya. Tapi mudah-mudahan di malam ini Allah limpahkan keberkahan buat kita. Allah berikan keberkahan, kemakbulan hajat duniawi dan ukhrawi. Pulang ini kita termasuk orang-orang yang berada di dalam 4 golongan ini, ulaikal muflihun, dan dijauhkan dari golongan yang begini nih. Amin ya rabbal sahibul bait. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan tetap diberikan keistiqomahan. Untuk kita pun diberikan keistiqomahan agar terus bisa mengingat nama Allah, mengagungkan nama Allah, dan mengingat nama Nabi Muhammad. Para alim ulama kita mudah-mudahan diberikan umur yang panjang,
dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diberikan keberkahan ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kita yang hadir di tempat ini yang sakit diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mudah-mudahan nih pulang dari majelis semuanya punya mobil, macet-macet Kerawang. Amin ya rabbal. Nih bukan tausiah, nih bukan tausiah. Tausiah tuh kalau sampean nggak dengar, nggak mau dengar, pura-pura budek, mainin handphone, ngerokok segala macamnya, itu hatinya keras. Kalau hatinya keras, na'udzubillah min dzalik, dia nggak mau dengar yang sehat, tutup sama iblis kupingnya. Habib ngoceh baik ya. Nah, jadi ini bukan tausiah. Habib nyebutnya dongeng. Tahu dongeng? Tahu? Nah, lu bawa pulanglah nih dongeng, lu dongengin kepada anak bini, kita dongengin kepada anak bini. Tadi Habib Muhammad mendongeng. Dongengnya apa? Biar kita jadi hamba yang muflihun, yang beruntung. Apa yang begini kata Habib Muhammad ya, kalau udah begini orang yang ya sudah ya, ceritain ke anak bini, cross check sebelum tidur. Ya Allah, ini hari apa yang tinggal ya? Oh sholat, saya belum sholat nih, sholat. Ya Allah, ini hari belum baca sholat, baca sholawat. Ya Allah, ini hari gua habis ngina si A, ngina si B. Mana handphone gua ya? Woi Pak Udin, Pak Ucin, maafin ya, tadi gua ngina lo, maafin, canda ya. Dalam hati udah gondok banget ya, canda, maafin nih, hati biar baik biar kalau udah jadi orang begitu, insya Allah kita bersama Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga, sedekah kita jaga, ngaji Quran kita jaga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf keluarga Kerawang, jamaah majelis Ustadz Ayahanda Haji Dedi, semuanya yang hadir, yang ngambil waktunya kemalaman. Ustadz nih para ngantuk, ada yang bunyi perutnya dari tadi nggak selesai-selesai, yang udah melatihnya biar buruan habis. Habib dari tadi mau habis buruan dah ya dah. Habib minta maaf, minta ridha, keluar dari majelis, maafin aneh, maafin ridhain aneh, doain aneh biar dikasih taubatan nasuhah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan yang terbaik oleh Allah. Amin ya rabbal. Cukup sekian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.